Nggak perlu takut lagi buat teman-teman yang masih galbay di aplikasi pinjol Shopee, baik Shopee PayLater atau Shopee Pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas tentang teman-teman yang lagi gagal bayar atau yang telat bayar di aplikasi pinjaman Shopee. Dan kalian harus mewaspadai hal ini. Untuk masalah yang berkaitan sama DC lapangan, jadi DC lapangan Shopee itu mungkin bakal berhadapan dengan teman-teman di area-area tertentu. Kalau untuk saat ini ya, DC lapangan Shopee, baik itu Shopee PayLater maupun Shopee Pinjam, itu hanya tersedia untuk area Jabodetabek aja. Untuk di luar area Jabodetabek, ya masih belum ada DC lapangannya untuk saat ini. Teman-teman pasti tahu lah ya, gimana sih rasa nggak enaknya ketika kalian itu mendapatkan tekanan sama DC, kemudian ancaman dari DC ketika gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Tapi hal ini tuh balik lagi ya, karena aplikasi pinjol Shopee itu merupakan pinjol yang legal, pinjol yang masih diawasi sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, maka mereka ini masih mematuhi aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang ditentukan nih sama OJK. Jadi buat teman-teman, gak ada alasannya buat kalian itu takut bakal terjadi hal buruk pada kalian ketika gak bisa bayar atau kalian yang galbay di aplikasi pinjol Shopee. Ketika kalian itu pinjolnya di pinjaman online yang legal, termasuk Shopee ini ya, maka mentok-mentok sanksi yang bakal kalian terima itu adalah kalian masuk ke dalam daftar hitam OJK. Ketika kalian masuk ke slik OJK, maka kalian bakal sulit nih untuk mendapatkan atau mengajukan pinjaman lagi di masa depan. Tapi buat teman-teman yang dalam waktu dekat itu gak pengen mengajukan pinjaman, maka teman-teman gak perlu khawatir dengan slik OJK. Kemudian hal penting lainnya yang perlu diwaspadai yaitu somasi yang diberikan sama pihak Shopee Pinjam dan Shopee PayLater. Teman-teman, somasi yang diberikan sama pihak pinjol Shopee itu sebenarnya kayak syarat aja kok. Dan hal ini tuh bukan somasi resmi yang harus kalian takuti. Tujuan dari adanya somasi yang dikasih sama Shopee itu adalah untuk menakut-nakuti kalian agar kalian mencari dana talangan atau mencari cara untuk melunasi hutang pinjaman online kalian. Buat teman-teman, jika kalian ini lagi gagal bayar atau kalian lagi telat bayar di pinjaman online, sebaiknya jangan mencoba-coba untuk meminjam dari tempat lain buat menutupi hutang kalian di Shopee PayLater maupun Shopee Pinjam. Ini tuh bukan solusi karena hutang kalian justru bakal semakin bertambah. Ketika teman-teman gali lubang dan tutup lubang, maka hutang kalian justru bakal semakin menumpuk dan semakin bertambah nih dari jumlah hutang kalian yang sebelumnya. Teman-teman, kalian harus tetap tenang dan pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pinjaman online. Jika masalah hutang pinjaman online itu yang nggak bisa dibayar, maka sanksinya ya hanyalah masalah perdata dan akan berakhir di pengadilan negeri. Gak bakal ada urusan dengan polisi dalam kasus gagal bayar di aplikasi pinjaman online Shopee, baik itu yang Shopee PayLater maupun Shopee Pinjam. Gak ada yang namanya kalian itu bakal ditangkap sama polisi karena gak bisa membayar hutang atau karena kalian dituduh melarikan uang atau penggelapan dana pinjol. Jadi sebenarnya teman-teman gak ada kok hal yang perlu ditakuti ketika kalian itu memang benar-benar gak bisa bayar dan mentok dah gak bisa buat melunasi hutang pinjaman online saat ini juga. Jadi ketika kalian sudah masuk tagihan tapi gak ada uang buat bayar, maka ya udah gak usah dipaksakan. Teman-teman gak perlu memaksakan diri untuk mencari pinjaman di tempat lain atau kalian mencari dana talangan di tempat lain. Kalau kalian melakukannya, kalian bakal berakhir gali lubang dan tutup lubang, yang mana bakal membuat hutang kalian itu jadi semakin menumpuk, semakin bertambah berkali-kali lipat nih dibanding hutang awal kalian. Jadi ketika kalian memang belum ada uang buat bayar, jangan dipaksakan, teman-teman galbaikan aja dulu, tapi tetap dengan ada niatan buat melunasi hutang kalian. Lebih baik teman-teman fokus aja pada pekerjaan kalian, fokus pada kegiatan sehari-hari kalian, atau kalau bisa kalian mencari pekerjaan tambahan untuk mendapatkan rezeki lebih. Semoga buat teman-teman di luar sana yang lagi mendapat masalah gak bisa bayar hutang pinjol, yang lagi gagal bayar pinjol, dapat dimudahkan segala langkah kalian dalam mencari rezeki supaya hutang kalian bisa cepat lunas. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.